Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan al-insana manusia, yaitu Nabi Adam, min salsalin, dari tanah yang kering, yang dapat didengarkan suaranya kalau dipukul, tung 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 tung, ada seperti itu. Min salsalin, dari tanah kering yang bisa bersuara kalau dipukul. Min khama'in, dari tanah liat yang berwarna hitam, masnunin, yang telah berubah, masnunin yang berubah itu menjadi kering, berubah menjadi sampai merah, jadi seperti kereweng, apa itu namanya, seperti gerabah. Tahu gerabah itu yang kenteng ini lah, kenteng itu lah, apa, kereweng lah. Ya, seperti itu, jadi kering, mengeras, itu diciptakan dari begitu itu. Khalaqnahu wal janna, dan kami ceritakan jan, yaitu iblis. Khalaqnahu, aku ciptakan jan itu min qablu, dari sebelum manusia, sebelum Nabi Adam. Kami ciptakan min naris samum, dari api yang tidak ada asapnya. Dikatakan samum karena ini bisa masuk ke pori-pori, saking apinya itu lembut begitu. Makanya setan itu bisa masuk ke pori-pori manusia, masuk dalam darah, kemudian masuk ke otak, kemudian gila. Nah, itu seperti jadi majnun itu, jin itu. Jadi karena barangnya itu lembut, diciptakan dari perkara yang lembut, yang halus begitu. Kamu memukul api nggak bisa, tetapi kalau kamu itu memukul tanah maka bisa. Tanah bisa dipukul, api tidak bisa dipukul. Karena bahannya lebih lembut. Yang lebih lembut lagi malaikat, ya, karena diciptakan dari cahaya. Wa qala, dan dikala berkata Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikat, kepada para malaikat, ini sungguhnya aku khaliqun, akan menciptakan basyaron, manusia, min salsal, dari tanah kering, min hama'in, dari tanah liat hitam, masnunin, yang telah berubah mengeras. Fa idza sawaituhu, maka bila mana aku telah sempurnakan ciptaan itu, penciptaan manusia itu, wa nafahtu, dan aku tiupkan, fihi, di dalam manusia itu, yaitu berupa manusia, calon manusia, min ruhi, dari rohku, roh kepunyaan Allah, rohnya Allah, roh, tidak ada yang tidak punya Allah. Faqa'u, maka para malaikat tersungkur, lahu, kepada Nabi Adam, sajidin, dalam keadaan sujud. Maksudnya ini sujud lit ta'zim, bukan sujud lil ubudiyah, bukan, karena untuk mengagungkan. Dan ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sujud kepada Nabi Adam. Fasajada, maka bersujudlah al malaikatu, para malaikat, kulluhum, faqa'u, maka bersujudlah kalian semuanya, Allahu, kepada Adam. Sebetulnya faqa'u, artinya waqa'a, ya qa'u, sujudlah kalian lahu, kepada Adam, sajidina, dalam keadaan sebagai orang-orang yang sujud. Fasajada, maka sujud al malaikatu, para malaikat, kulluhum, semuanya, ajma'unya, semuanya, ya semuanya, illa iblis, kecuali iblis.
Yang mana iblis itu bersama para malaikat, dia juga diperintah oleh Allah untuk sujud. Di dalam surat yang lain dikatakan malaka alla tasjuda il amartuk, ketika aku memerintahkan kamu, kenapa kamu tidak sujud wahai iblis. Nah, jadi iblis itu diperintah sujud, bukan iblis bagian dari malaikat. Malaikat itu diperintah sujud dan iblis juga diperintah sujud. Aba, iblis tidak mau ayyakuna, untuk menjadi adanya dia ma'asajidin bersama orang-orang yang sujud. Jadi dia mencil sendiri, tidak pengen bareng-bareng dengan para malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Dia itu membuat perbuatan yang syad, nerecel, tidak sama dengan yang lain. Diperintah semuanya taat, dia tidak taat sendiri. Man syadza finnar. Nah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, wahai iblis, malaka, apa yang terjadi kepadamu, apa yang mencegah kamu, alla takuna, untuk kamu tidak ada ma'asajid bersama orang-orang yang sujud. Kenapa? Apa yang membuat kamu tidak berada termasuk golongannya orang-orang yang sujud, tidak bersama-sama sujud kepada Nabi Adam? Allah berkata, iblis lam akun, aku tidaklah akan menjadi, tidaklah adanya aku li asuda kok sujud li basyarin kepada manusia khalaqtahu yang engkau ciptakan min salsalin, dari tanah yang min salsalin, dari tanah kering, min hanwa'in, dari tanah liat hitam, masnunin yang telah berubah. Qala berkata Allah, fakhruj, maka keluarlah kamu, minha dari surga atau minha dari langit. Fa innaka, maka sungguhnya kamu, rajimun, adalah tertolak. Ini iblisnya seperti itu. Iblis kalau diperintah, dia ngelihat cocok enggak perintah itu untuk aku. Cocoklah perintah itu untuk aku. Lah wong aku lah sudah begitu repot. Aku Jadi diperintah Allah itu masih teliti. Ya tunggu dulu, cocok enggak perintahnya sama aku. Maka ketika baginda Nabi itu sholat bersama Sayyidina Ali, terus sujud, sholat bareng Sayyidina Ali, sujud, maka Abu Thalib itu melihat seneng begitu. Bagus ternyata ya ada agamamu ini. Tapi aku satu yang enggak tak sukai, apa? Masa pantat lebih tinggi daripada kepala. Itu sujud ini saat pantat lebih tinggi dari kepala, enggak seneng yang seperti ini loh. Orang itu kalau sudah diperintah oleh Allah itu jangan, ini enggak cocok tuh karo aku, itu mosok aku jungkel. Jadi begitu. Rasanya enggak cocok. Orang-orang Yahudi mereka ini diperintah untuk beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ya ora cocok. Wong kami ini adalah bangsa terpilih. Kami ini bangsa terpilih. Lah kok suruh beriman kepada orang Arab. Ada yang mengatakan orang Yahudi, siapa itu? Orang-orang Arab, orang-orang Mekah ini. Mereka ini hanya turunannya Hajar. Sedangkan kami turunan dari Sarah. Sarah itu kan istrinya Nabi Ibrahim, sedangkan Hajar dulunya itu adalah seorang budak saja. Ini sombong semuanya, Pak, semua sombong. Orang nggak mau beriman karena sombong. Mereka beranggap apa mereka ini? Mereka ini adalah turunan Hajar. Padahal satu bapak, orang-orang Mekah itu dengan orang-orang Arab dengan orang-orang Yahudi itu
yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, orang Islam. Tapi mereka ini beranggapan ibuku lebih hebat dari ibu mereka. Kalau sudah bapaknya sama, cari yang beda apa ya udah. Oh ibu ini ibu aja. Ibuku lebih cantik dari ibu mereka. Kadang-kadang mungkin semacam itulah. Ada aja, semua itu kalau datang sudah kesombongan itu semua jadinya keburukan. Nah, iblis ini juga sombong. Begitu dia ini sudah dikasih tahu iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Moh, aku sujud nggak pantas, lawong aku lah kok sujud kepada manusia yang terbuat dari tanah liat bacin katanya. Lalu bagaimana? Kalau sudah diginikan, kalau sudah kesombongan itu. Susah dinasihati orang itu kalau sudah merasa lebih baik dari orang lain, ini sudah susah dinasihati. Maka ketika dia berbuat kesalahan ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga atau dari apa itu sedangnya langit. Maka iblis bukan malah tobat, tapi malah nyombongkan diri. Lah aku kok diusir, gantilah kalau gitu. Nah, anak-anak Adam pun juga akan aku goda sehingga mereka pun juga tidak taat kayak aku. Masih begitu. Itu namanya iblis. Enggak tobat. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini tawadhu begitu. Begitu beliau itu membuat kesalahan, maka Nabi Adam itu hanya satu tok. Aku enggak mengira ada hamba Allah kok berbohong atas nama Allah. Masya Allah. Maka beliau itu diusir. Begitu diusir dari surga, maka beliau itu hanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu amalannya Nabi Adam. Berpuluh-puluh tahun begitu itu. Orang tawadhu itu begitu. Orang tawadhu begini. Kalau sudah dapat masalah istighfar. Orang sombong dapat masalah malah tambah sombong. Firaun juga begitu. Udah membuat kesalahan dinasihati oleh Nabi Musa malah tambah sombong. Jadi habisi saja kalau mereka itu Bani Israel ini. Nah, itu. Tapi akhirnya kehancuran. Firaun saya tenggelam mati. Ini iblis pun juga akan hancur nanti. Taruh di neraka yang paling bawah mereka dia ini. Kesakitan habis-habisan sana. Tidak bisa menyelamatkan dirinya. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu karena Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa itu menyombongkan diri, maka akan direndahkan akhirnya dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tawadhu. Qala berkata Allah fahrud, maka keluarlah iblis minha dari surga atau dari langit. Fa innaka maka sesungguhnya kamu rajimun adalah tertolak dari rahmatku. Wa inna alaika dan sesungguhnya bagi kamu al-la'nata laknat, kutukan ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Qala berkata iblis, Rabbi wahai Tuhanku, fa'angdirni maka kasihlah tempo aku ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan para manusia dibangkitkan. Qala berkata Allah, fa innaka maka sesungguhnya kamu minal mundharin termasuk golongannya orang-orang yang dikasih tempo panjang umurnya ila yaumil waqti sampai hari waktu al-ma'lum yang telah ditentukan, yaitu netu tiupan sangkakala pertama. Mati juga iblis pada waktu itu. Qala berkata iblis, Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaitani sebab engkau menghukum aku, lalu dihukum ke ben tobat malah dadi. Astagfirullahaladzim. La uzayyinanna sungguh aku akan hiasi lahum anak-anak Adam fil ardi di bumi dengan kemaksiatan. Walau ughwiyannahum sungguh aku akan sesatkan mereka ajmain semuanya biar sama-sama aku katanya. Lalu dihukum ben tobat dan dihukum malah dia hadis.
illa ibadah kecuali hamba-hambamu minhum dari anak-anak Adam al-mukhlasin yang ikhlas-ikhlas semuanya, yang diikhlas-ikhlaskan semuanya, yaitu orang-orang yang beriman. Qala berkata Allah Subhanahu wa taala, hada ini siratun jalan alaya kepada diriku mustaqimun yang lurus. Nah, ini jalan yang menuju aku, menuju rahmatku yang lurus. Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini yang hari-hari kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, yaitu ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan setan, yaitu jalannya bukan jalannya orang-orang yang dimarahi oleh Allah. Iblis ini dimarahi oleh Allah. Waladdallin, dan juga pula jalannya orang yang tersesat. Iblis juga tersesat, ya dimarahi oleh Allah. Atau waghdub, yaitu orang-orang Yahudi, dhal itu adalah orang-orang Nasrani. Inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, laisa tidak adalah bagimu alaihim atas mereka sultanun, kekuatan untuk membelokkan dari jalan yang lurus, illa man, kecuali orang ittaba'aka yang mengikutimu, minal ghawin, daripada orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang kafir. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya jahannam, lama'ituhum, sungguh tempat perjanjian mereka untuk mereka masuki, ajma'in, semuanya. Laha, bagi jahannam, ba'du abwab, 7 pintu. Likulli babin, setiap pintu, minhum, dari mereka, juz'un, bagian, maksumun, yang telah ditentukan pembagiannya. Sudah ditentukan, ini pintu yang ini pintu yang ini, kayak akan masuk pintu yang ini akan masuk. Ada semua orang-orang yang akan masuk neraka itu sudah ditentukan nanti pintu-pintunya yang akan mereka masuki. Insyaallah. Orang itu ya beginilah. Banyak minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk selalu kepada Allah. Jadi kalau Allah itu sudah sesatkan seseorang, itu tidak seorang pun bisa akan meluruskannya. Didatangkan orang soleh pun nasihatnya mental. Didatangkan waliullah untuk nasihati, ya mental. Didatangkan siddiqin, syuhada untuk nasihati, mental. Nabi pun nasihati ya mental, nggak bisa dinasihati oleh Nabi. Kalau orang itu sudah kadung celaka, itu sudah dinasihati siapapun sudah nggak bisa. Idza ja'al qadar amiyal basar, bila mana takdir sudah datang, mata buta tidak akan bisa melihat kebenaran. Nah, kita ini semuanya hanya dalam genggamannya Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan kasih petunjuk kita. Kalau Allah nggak kehendaki, tidak ada yang akan bisa memberi petunjuk kita. Mayahdillah fahuwal muhtad wa mayyudlil fala tadilla waliyya mursyida. Tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk kalau oleh Allah karena sudah disesatkan itu. Maka kenapa kita setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, terus saja banyak sekali baca Fatihah. Ini kita ini memang butuh terus doa non-stop kepada Allah, minta petunjuk biar dijaga, selalu ikut jalan. Sedikit saja kita ini melenceng dari jalan udah susah, dibenarkan itu susah. Makanya selalu minta kepada Allah, minta petunjuk selalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa ala ali sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Al-Fatihah.